Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim ala nabiyil karim wa rasulil 'azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sadatil kiram wa fadilatil Ustaz Dr. Al-Hajj Muhammad Anwar. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kami selaku host di Yashfa kajian Qiyam Ramadan itu menjadi kebahagiaan bagi kami. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada malam ini Allah memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa bersua kembali melalui Zoom online. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita di hari ini dan juga di hari-hari mendatang. Bapak Ibu memuliakan, kegiatan ini adalah kegiatan tahun ketiga Yashfa kajian Qiyam Ramadan. Kami tentu berterima kasih atas support dan doa dari Bapak Ibu semuanya sehingga kegiatan ini masih berlangsung sampai tahun ketiga. Kita berdoa sama-sama bahwa kegiatan ini insya Allah pertama memberi manfaat, dan ketika itu dirasakan memberikan manfaat, mudah-mudahan Allah langgengkan kegiatan-kegiatan dakwah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu muliakan, untuk memulai kajian kita malam hari ini, mari bersama-sama kita membuka dengan baca umul kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak muliakan, tema perdana malam hari ini, rangkaian kajian Qiyam Ramadan akan dimulai dengan guru kita yaitu Al-Mukarram Dr. Al-Hajj Muhammad Anwar LC, MM. Beliau akan mengawali rangkaian kajian Ramadan tahun ini tentang keluarga, dan beliau akan berbicara tentang keluarga sebagai fitrah manusia. Ini akan mendasari, akan memberi fondasi bagi kajian-kajian selanjutnya. Insya Allah ada 5 kajian di tahun ini, semuanya berkaitan keluarga. Mudah-mudahan Bapak yang muliakan, harapan kami dari Yayasan Yashfa bahwa kajian-kajian ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu semuanya, memberikan informasi yang insya Allah komprehensif tentang keluarga. Bagaimana mewujudkan keluarga sakinah mawaddah, mengenal bagaimana hukum-hukum dalam keluarga, dan bagaimana solusi-solusi ditawarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis melalui kajian-kajian yang insya Allah kita akan ikutin selama 10 hari bulan Ramadan itu. Untuk itu, Bapak Ibu silakan kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru kita, Dr. Al-Hajj Muhammad Anwar LCMM, untuk menyampaikan kajiannya malam hari ini. Waktunya 1 jam, Ustaz, lalu kita nanti 30 menit ada kesempatan untuk tanya jawab. Untuk itu, kepada beliau, waktu dan tempat kami silahkan. Fadhal, Ustaz. Baik ya, Sayyidi, syukran laka, barakallahu fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu benar-benar
bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Sadaqallahul azim. Akhina al-karim, al-ustaz, al-hajj, al-doktor Nasiruddin Khalid hafidhahullah. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, al ikhwatu fillah, wafaqakumullah. Sungguh tiada hal yang tidak akan pernah kita abaikan dalam hidup ini adalah senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukrun i'tiqadiyun, syukrun qauliyun, syukrun amaliyun. Ungkapan pengakuan atas segala yang kita terima ini semata-mata karena anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa seperti sekarang ini, terutama pada malam hari ini, di saat-saat kita berupaya untuk menggapai qiyamul Ramadan yang secara khusus untuk menggapai malam kemuliaan, malam keberkahan, yaitu Lailatul Qadri, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Yang sebelumnya kita nggak pernah prediksi apakah kita bisa masih bertahan hidup sampai hari ini atau tidak, kita nggak pernah mampu memprediksikan. Sehubungan dengan kasus COVID 2 tahun telah kita lewati, di mana saudara-saudara kita ratusan ribuan telah mendahului kita. Namun sampai hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah. Maka tentu ungkapan syukur inilah yang wajib kita senantiasa ikrarkan kepada Allah sebagai ungkapan rasa kesenangan, kebahagiaan. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ini dapat kita optimalisasikan. Kita gunakan melakukan yang terbaik dengan harapan kita siap menjadi yang terbaik. Sebab itu mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, wabil khusus pencetus Yasfa dengan segala kegiatannya, yang dalam hal ini kiai kita, guru kita, Al-Ah, Ad-Doktor, Al-Hajj Nasiruddin Khalid, yang telah merespon sekaligus memprakarsai kegiatan ini. Mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada amal soleh guru kita dan kita semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini sebagai upaya langkah baik, sanna sunnatan hasanah. Ide gagasan untuk mengawali, mewujudkan kegiatan yang baik, kemudian diikuti oleh generasi-generasi dan pihak-pihak selanjutnya, tentu ini merupakan bagian nyata daripada sedekah jariah guru kita dan sahabat kita semuanya. Sebab itu, semoga hal ini akan tetap senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa untuk selalu istiqomah dalam kepesertaan kita untuk terus serta melanggengkan dakwah Islamiyah ini. Sebab itu saya masih ingat betul di mana tahun ini angle-nya ditekankan kepada bagaimana membina keluarga dalam perspektif Al-Quran.
agar keluarga kita benar-benar dapat kita jaga, dapat kita rawat, dapat kita pelihara, sehingga keluarga sebagai aset yang paling mulia yang kita miliki, dengan segala kelebihan dan kelemahannya tentunya akan menghantarkan kita semua mencapai titik final ke dalam surga nanti. Hal ini menjadi salah satu ikon kita untuk kajian Qiyamul Ramadan tahun ini. Kalau tahun lalu bagaimana kita, ikonnya adalah ekonomi dalam perspektif Al-Quran, kegiatan usaha ekonomi sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Sekarang ini adalah bagaimana keluarga kita rawat, kita pelihara, kita jaga sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan ini sebagai media kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal dan ibadah terbaik kita tahun ini, menjadikan momentum Ramadan tahun ini sarana untuk menjadikan Ramadan yang berkualitas. Antara lain adalah mengikuti kajian Qiyamul Ramadan oleh Yayasan Yasfa ini. Ibu dan Bapak, sebagaimana yang telah disusun dan ditetapkan oleh tim terkait dengan pelaksanaan ini, kita akan bertemu 5 kali pertemuan berturut-turut berkesinambungan. Dan untuk malam hari ini, materi pertama terkait dengan apa? Nikah sebagai fitrah manusia. Nikah sebagai fitrah manusia. Kalaulah Allah wanti-wanti, anfusakum wa ahlikum naro. Ini fi'lu amrin, kata kerja perintah. Waqo yaqi qi untuk satu orang. Kalau untuk banyak orang, nah ini kan kita sudah paham semua. Dalam kajian Al-Quran bahwa fi'lu amrin ini ada kalanya menyatakan hukum wajib, ada kalanya menyatakan hukum sunnah, ada kalanya menyatakan hukum ibahah. Dalam ayat ini oleh jumhurul ulama mengatakan bahwa fi'lu amrin di dalam ayat ini anfusakum adalah fi'lu amrin yang yaqtadil wujub, menuntut kepada hukum wajib. Kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga diri kita beserta seluruh yang menjadi anggota keluarga kita agar mereka semuanya aman, selamat dari neraka. Jika demikian berarti mafhum aulawiyahnya, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum aulawi. Konteks makna yang menyatakan lebih kuat, lebih banyak, lebih besar, lebih berkualitas. Maknanya apa? Tiap-tiap anggota keluarga mempunyai misi, mempunyai semangat, tekad, ghirah untuk melakukan sesuatu yang terbaik melalui lingkup keluarga. Jika demikian yang menjadi ikon kita, maka kita sebagai orang yang sudah berkeluarga tentu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab mental untuk bagaimana upaya kita agar berkeluarga ini bisa dibina secara tepat, baik, terprogram, terstruktur, rapi, dan mencapai sasaran semua keluarga kita masuk surga. Nah, tentunya dalam hal ini kita tidak ujuk-ujuk seperti membalik telapak tangan, pengen surga, besok masuk surga. Nggak bisa begitu. Ada sebuah proses, di mana proses kegiatan ini adalah istimroriyah, kesinambungan yang terus-menerus dari waktu ke waktu, dari keadaan ke keadaan,
dari etape ke etape. Semua proses hidup kita ini dalam lingkup keluarga ini terus continue. Karena keluarga tidak akan berakhir ketika kita sudah meninggal. Kenapa? Ada kontinuitas istimroriyah. Setelah kita sudah putus, akhir, maka ada anak. Ada mantu. Anak mantu sudah berakhir, ada cucu. Terus berkesinambungan. Berarti ini menunjukkan bahwa keluarga ini menjadi momen yang sangat strategis untuk kita menjadi orang-orang yang siap masuk ke dalam surga. Sebab itu sungguh ini merupakan upaya yang baik dalam rangka merawat dan membina keluarga ini. Bagaimana frame kita, bingkai kita, menjaga, merawat, memelihara, mempertahankan agar keluarga kita ini menjadi salah satu media yang kita lakukan untuk semuanya. Tujuan akhir adalah masuk surga. Terkait dengan ini, kita akan punya 5 kali pertemuan. Yang malam hari ini kita mulai dari yang paling basic, paling dasar. Yaitu tentang nikah sebagai gharizah. Nikah ini sebagai sebuah naluriah yang tidak bisa lepas dari diri kita sebagai manusia. Sebab itu mari kita lihat dan kita ikuti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Izinkan saya untuk share screen ya tentang materi yang saya sampaikan ini. Baik, bisa tampak ini Pak Kiai dan Bapak Ibu? Alhamdulillah, sudah jelas. Baik ya, walaupun nanti akan kita share bareng-bareng. Tapi kita lihat ini. Kaitannya dengan materi kita adalah yang paling basic, nikah sebagai fitrah manusia. Ini nanti Ibu Bapak akan menemukan sebuah bintang raksasa, akan menemukan mahligai, akan menemukan mutiara dalam berkeluarga. Dengan tanpa bermaksud menggurui Bapak Ibu, karena sudah senior-senior ini rupanya kan, Bapak Ibu dalam berkeluarga kan sudah senior-senior nih. Oh, Ibu Kinana udah senyum-senyum aja itu. Wis, udah profesional betul dalam berkeluarga. Udah nggak pantas untuk diceramain lagi. Tapi bukan itu maksud saya. Kita akan mencoba mengungkap Al-Quran sebagai minhajul muslim, pedoman hidup muslim, way of life, telah memberikan bingkai agar keluarga kita tidak kemana-mana, maka dibingkai dengan Al-Quran. Nah, diikat oleh Al-Quran. Dan Al-Quran akan mampu mengikat antara lain dalam lingkup berkeluarga. Selama ini ada pihak-pihak yang menganggap bahwa nikah itu kan untuk dorongan biologis. Enggak salah, memang ada di situ. Tapi pertanyaannya apakah serempengan boleh ganti sana sini, ketemu orang yang sudah kita suka, ayolah diembat aja begitu? Tidak. Nah, oleh karenanya kita mulai dari sini. Apakah benar nikah ini sebagai fitrah manusia? Ibu dan Bapak, Islam adalah agama fitrah. Agama yang memang original. Manusia lahir sudah membawa agama. Dalam kacamata Al-Quran kan, ketika Allah menciptakan manusia ini dari apa? Pancaran air mani. Yakhruju mimma indafik, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Air mani yang memancar melalui hubungan orang tua kita masing-masing, ayah dan ibu kita. Yang kayak begitu bahan bakunya. Lalu Allah rubah dari air mani menjadi darah. Allah rubah lagi menjadi daging. Allah rubah lagi, kemudian membentuk sebuah janin diisi dengan tulang belulang, dilapisi daging dan kulit, membentuk organ tubuh. Berubah lagi. Begitu sudah sempurna dalam bentuk organ manusia, maka Allah meluncing ruh, engine, mesin
supaya raga, jasad tubuh kita ini bisa bergerak, bisa berjalan, bisa melakukan proses sebuah kegiatan, maka ruh dilonceng oleh Allah. Ketika ruh dilonceng oleh Allah, maka terjadi transaksi. Hai ruh, engkau akan aku masukkan ke dalam tubuh yang namanya janin, nanti akan hidup di alam yang berikutnya. Maka kali ini saya ingin minta pengakuan kamu. Apakah kamu meyakini, bersaksi kalau saya ini Tuhan engkau? Maka roh sudah berikrar di situ. Alastu bi rabbikum, Allah menyatakan sebuah komitmen. Maka roh ini sudah menyatakan bala syahidna. Nah, disitulah mulai pertama kali roh ini berikrar. Ada pengakuan ketauhidan. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Sebab itu, sejak saat itulah manusia bergerak. Yang namanya janin. Sampai batas waktu yang ditentukan, maka Allah mengeluarkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, yang kamu dalam keadaan zero, tidak tahu apa-apa. Nah, begitu sudah lahir, lalu disambut di alam dunia dengan adzan, iqamah, dan terus proses pembelajaran sampai akhirnya seperti kita sekarang ini. Berarti agama kita ini memang fitrah, potensi dasar yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Maka saya katakan Islam adalah agama fitrah. Islam di situ ada pengakuan Tuhan, Islam di situ akan ada pengakuan bimbingan Tuhan, Islam di situ ada sebuah pengabdian. Di mana manusia diciptakan sesuai dengan fitrah ini. Jadi tidak ada yang bertolak belakang. Kita memang sudah mengakui agama, ketauhidan Allah, kita menerima sebagai makhluk, terjadilah sebuah proses ketaatan, pengabdian, sehingga Allah menurunkan agama Islam, dan kita pun menerima dengan penuh, maka dari hasil itulah penerimaan kita terhadap agama yang kita pilih, Allah meridhoinya, maka terjadilah titik temu. Kita suka, Allah suka. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Allah pun juga menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ridho Islam kita pilih sebagai agama, kita pun ridho menjadikan Islam sebagai agama. Itu fitrah dasar yang melekat kepada kita semuanya. Karena itu Allah menyuruh mereka semua, yaitu manusia, untuk menghadapkan diri ke agama fitrah. Apakah itu Islam? Enggak lain, Allah enggak nyuruh yang lain-lain. Islam itulah. Supaya apa? Tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga tetap berjalan di atas garis sebagaimana mestinya. Allah yang menghendaki, kita yang dikehendaki, lalu kita taat, nurut, patuh. Agama Islam mengajarkan apa? Nah, dalam kaitannya dengan potensi dasar ini, fitrah inilah, maka nikah termasuk ghorizah insaniyah. Nikah, pernikahan merupakan bagian daripada naluri kemanusiaan. Kenapa nikah ini menjadi naluri kemanusiaan? Karena nikah perintah agama, sementara kita beragama, kita tidak lepas dari agama, Allah menurunkan agama, mengatur dalam aturan agama, dan kita ngikutin aturan agama, salah satu di antaranya agama kita menyuruh kita nikah. Buktinya mana? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
Wa khalaqa minha zaujaha. Nah ini. Jadi kita dijadikan laki-laki, dijadikan perempuan. Habis itu seperti terjadi proses merger, proses idofah. Nah, kayak ini kan idofah kan, suami mudhof, suami mudhof, istri mudhof ilaih. Yang berhak untuk mengatur, mengelola adalah mudhof, yang mu'rab kan mudhof. Mudhof ilaih mabni. Yang bisa rofa, nasab, jar, itu yang mudhof yang di depan. Sedangkan mudhof ilaih ini harus selalu majrur. Istri harus ngikutin suami. Suami harus pintar menjadi pemimpin yang baik. Merger, gabungan antara laki dengan perempuan diikat pernikahan, maka ini namanya idofah. Nah, oleh karenanya idofah ini menjadi sebuah gharizah. Laki-laki tidak akan bisa punya anak kalau nggak ada jenis perempuan. Perempuan nggak akan punya jenis keluarga kalau nggak ada laki-laki. Kecuali siapa? Siti Maryam. Nggak punya suami dia, tapi punya anak kan? Itu hanya atuk-atuknya di dunia. Setelah itu berlaku hukum sunatullah, ya harus pertemuan. Yaitu ada laki perempuan. Wa khalaqa minha zaujaha kan? Setelah terjadi proses zaujaha, laki dengan istrinya idofah tadi, pernikahan, maka wabassa minhuma. Sebab pernikahan mengakibatkan untuk terjadi berkembang biak. Berupa apa? Rijalan kasiron wanisa'ah. Berarti di sini memang bahwa fitrah pernikahan itu menjadi hal yang melekat dalam diri setiap manusia, karena memang manusia butuh naluri itu. Nah, karena memang Islam mengakui adanya gharizah insaniyah, naluri kemanusiaan untuk merger. Setiap laki-laki senang kepada perempuan. Perempuan senang kepada laki-laki. Kalau laki-laki sama laki-laki, Pak, nah itu nerecel sal. Di luar dari kaidah. Nerecel bahasa Jermannya. Catat Bu, mungkin Ana. Nerecel, nah itu sal. Ustaz Nasir nggak tahu itu apa itu nerecel kan? Nah ini yang tahu nih, nah nerecel. Keluar dari jalur. Perempuan sama perempuan, yaitu LGBT. Jelas Al-Quran, wabasa minhuma. Rijalan kasiran wanisa. Kan ini gharizah manusia kan? Maka nalurilah manusia punya dorongan untuk bisa disalurkan. Penyalurannya melalui jalan yang sah. Apa itu? Ya nikah. Nikah ini gerbang yang menyebabkan tindakan itu menjadi halal. Laki, perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim loh ya. Kebanyakan orang kita sebut muhrim. Jangan dekat-dekat. Kan bukan muhrim. Muhrim itu adanya di Mekah. Di mikot, tempat batas niat ikhram, haji atau umroh. Labbaika Allahumma umrotan. Di tempat itu, mikot. Maka orang yang sudah menyatakan itu namanya muhrim. Orang yang sedang berikhram. Kalau mahram, orang yang tertutup untuk nikah. Orang yang nggak boleh dinikahin. Itu mahram namanya kan. Nah, maka gharizah insaniyah ini, naluriyah, keinginan, yang melekat pada diri manusia ini harus disalurkan sesuai dengan jalur yang semestinya. Kalau nggak ngikutin itu, mesti dia akan ngikutin setan. Sementara setan itu menyesatkan manusia. Kemana? Ke lembah hitam. Tuh, kan jelas ini runutnya begitu ini. Jadi Allah ini membimbing kita dengan pernikahan ini tujuannya apa? Supaya tidak ada penyumbatan. Ibarat air jalan lancar, tidak kemana-mana, nyampe ke tempat pembuangan air. Jalannya benar. Gharizah, basyariyah, insaniyah bisa tersalurkan, maka melalui cara yang diatur, antara lain pernikahan. Kalau enggak, mesti di bawah setan yang salah. Ibu dan Bapak, pernikahan itu merupakan anugerah, nikmat
yang sangat besar bagi manusia. Jadi kalau ada orang kok enggak, aku enggak mau nikah, nyesel ente. Nikah itu nikmat kok. Gimana enggak nikmat? Ayo, orang terjadi guntuk-guntukan, sampai bedil-bedilan, bunuh-bunuhan kan karena ada kenikmatan dalam nikah itu kan? Itu enggak ada makhluk yang bisa menikmati seperti yang dinikmati oleh manusia melalui nikah kan? Binatang bisa menyalurkan ghorizah basyariah, apa itu? Ghorizah hayawaniyahnya, bahimiyah, bisa, tetapi nggak akan senikmat kita. Karena ada ketentuan kan? Walaupun kita melihat orang cantik, orang tampan, tapi nggak ada nikah, kita no way. Bahasanya anak muda, nggak lah ya, sorry lah ya. Tapi manusia setelah nikah, nikmatnya itu kan, dari malam pertama sampai malam-malam berikutnya, sampai sakaratul maut, nikmat semua. Bahkan sudah mati, anak-anaknya ngedoain, keluarganya baik-baik, nikmat terus itu. Maka ada yang namanya sedekah jariah. Antara lain yang jariah terus ini apa? Keluarga yang ditinggalkan baik-baik, dzurriatan thayyibah. Allah menyebut hubungan cinta kasih sepasang suami istri sebagai salah satu tanda kekuasaannya bagi siapa saja yang mau menggunakan akal. Surah Ar-Rum, jelaskan Ar-Rum 21 kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dengan ada perintah azwaja, pasang-pasangan ini, ada apa sih? Litaskunu ilaiha. Menyebabkan laki-laki yang sudah menjadi suami tertarik, sendepro, sumele, apalagi bertekuk lutut, apalagi kelepek-kelepek. Ilaiha, kepada istrinya. Nggak ada yang lebih dari itu. Coba itu. Nah, sebab itu Allah mengingatkan kita kenikmatan yang dicapai oleh pasangan suami istri tadi harus kita jadikan sebagai pelajaran supaya kita mampu mengakui kebesaran Allah, akal kita berpikir bagaimana Allah berkuasa untuk memberikan kenikmatan kepada kita melalui berkeluarga. Maka liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika la ayatin, menjadi tanda kebesaran Allah. Kalau kita menjadi orang beriman dalam kenikmatan berkeluarga melalui nikah, harus kita jadikan sebagai media bahwa disitulah Allah berkuasa menghantarkan kita menikmati kehidupan berkeluarga melalui pintu gerbang pernikahan. Subhanallah, Bapak Ibu. Kalau nggak belajar bahasa Al-Quran, nggak tahu yang kayak gitu, percayalah padaku. Sodik nih. Nah, saya kan kalau ngajar ke kelas kan, sodik nih, percayalah padaku. Ya kan? A'rifu ma turidu. Ku tahu yang kau mau. Kan harus begitu orang LBIK kan? So yes, I know. Nah, enggak harus begitu. A'rifu ma turidu. Saya tahu yang kau mau. Sodik nih, percayalah padaku. Pengantar dikit. Apa sih nikah? Kan judulnya nikah sebagai fitrah. Harus tahu dulu nikah. Nikah itu bahasa Arab. Ya kan? Nah, ini tulisannya an-nikahu. Kamu bahasa Arab menyatakan bahwa ad-dammu, apa itu? Menghimpun. Jadi nikah itu adalah penghimpunan. Laki yang satu dengan perempuan yang satu. Yang haram nikahi. Ketemu, merger deh. Nah, merger itu ya merger, penggabungan. Idhofah tadi saya katakan kan. Penggabungan, penghimpunan itu nikah dalam bahasa Arab. Nah, kata nikah spesifik khusus untuk menyatakan akad atau persetubuhan. Jadi nikah itu mesti ada akad. Nikah itu pintu gerbang untuk persetubuhan. Kalau persetubuhan tidak ada pintu gerbang nikah, ya itu namanya kan zina kan? Udah haram, dosanya besar, sengsara dunia akhirat kan? Nikmatnya sekejap. Tapi nikah itu adalah akad, perjanjian, ikatan
yang tidak bisa di semena-mena. Kalau orang Islam memahami nikah begitu, maka nggak akan macam-macam. Nah, menurut syariat yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, akad itu ya pernikahan, akad pernikahan. Ya kan? Nikah itu ya akad pernikahan. Pernikahan yang harus diikat dengan akad. Maka ada apa? Uzawi juga, angkah tuka, wa uzawi juga. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau. Ahmad, dengan fulana binti fulana, dengan mas kawin ini. Ini ijab. Lalu si mempelainya qabul. Qabil tu nikaha wa tazwijaha fil mahril madkur halan. Saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulana dengan mas kawin yang tersebut di tunai. Nah, kalau sudah itu terikat pernikahan, itulah nikah gitu. Nah, Bapak dan Ibu, secara konsep ilmu nih, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka maknanya yaitu selama tidak ada korina, selama tidak ada faktor X yang menunjukkan makna lain, maka begitu nikah, ya pernikahan adalah akad nikah itu. Nggak bisa nikah dipahami dengan pemahaman lain. Nah, ini apa yang menurut Imam Ibnu Qudamah. Nah, sebelum berbicara fitrah, ada pendapat yang disampaikan oleh imam madhab, imam fikih, imam madhab yang terkenal kan, ada Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, Hambali kan gitu. Ternyata dalam pemahaman nikah menurut madhab Hanafi adalah akad, lagi-lagi akad, perjanjian yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksualitas dengan wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Jadi ketika terjadi transaksi saya terima nikahnya, maka resmi menjadi hak milik. Namanya hak milik kan, istriku ya istriku. Maka hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada perintah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Nah, karena pernikahan adalah hak milik, sehingga kita sebagai suami punya hak untuk melangsungkan ghorizah insaniyah tadi, seksualitas menjadi halal, sehingga dengan ikatan ini maka segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan keluarga all time, all out adalah ibadah. Subhanallah. Jadi ibu-ibu melakukan apa untuk keluarga, ibadah. Yang udah terikat kok, udah halal kok. Enggak lagi celingak-celingok, khawatir takut kelihatan siapa, enggak lagi. Menurut madhab Maliki, nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksualitas dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, bukan ahli kitab, dengan adanya sighah. Nah, sighah ini kan pernyataan. Ya tadi itu, qabil itu nikah, saya terima nikahnya. Dari sang calon mertua, saya kawinkan engkau, maka kita menyambut dengan saya terima nikah dan kawinnya. Ikatan. Nah, kenapa? Rupanya madhab Maliki menentukan sebuah ini, selain yang beda agama. Nah, ini menjadi pengikat ini. Imam Malik sangat hati-hati. Maka ada apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Apa SK-nya saya berlaku? Ya ini dia. Selain budak, selain ahli kitab, selain majusi, itu artinya selain yang beda apa itu yang bukan seagama. Imam Syafi'i menerangkan nikah itu adalah akad yang mencakup membolehan, kehalalan, boleh melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah. Saya terima nikahnya. Nah, ini menyebabkan hubungan seksual karena kaitannya dengan apa namanya itu ghorizah tadi itu, maka menjadi boleh. Nah, nanti ada kaitannya dengan basyar, ada kaitannya dengan Bani Adam. Nah, nanti korelasinya di situ. Sementara mazhab Hambali, nikah adalah perkawinan atau akad yang diakui dalam lafaz nikah. Jadi benar-benar dalam ijab qabul
harus jelas. Nggak boleh semu, nggak boleh remeng-remeng. Karena ini adalah sebuah perjanjian mitsaqan ghalidho. Nah, ikatan yang kokoh dari dua insan tadi itu, antara calon mempelai dengan wali daripada calon istri. Jadi kesimpulan dari definisi-definisi tadi dapat disederhanakan bahwa nikah adalah sebuah akad. Lagi-lagi akad. Nggak boleh hanya sekedar wis pokoknya suka sama suka, nggak bisa. Nikah adalah akad yang memperbolehkan atau menyebabkan penghalalan hubungan seksualitas antara dua insan, laki-laki dan perempuan. Ini jelas, jadi kalau ada LGBT bukan nikah itu. Karena apa? Sama-sama jenis. Kalau nikah harus laki dan perempuan, dan adanya lafaz nikah. Oke. Nah, sementara menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan, nikah atau kawin adalah ikatan lahir batin. Bukan hanya jasmani tok, bukan hanya rohani tok, tapi ya jasmani ya rohani. Di mana ikatan keduanya ini terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita. Lagi-lagi aturan cerita ini pria dan wanita. Jadi kalau sekarang dikembangkan LGBT itu adalah jelas-jelas ini bertentangan dengan fitrah. Sebagai suami istri, setelah terikat hubungan kuat, maka tujuannya bukan hanya mengikuti dorongan nafsu, membentuk keluarga. Nah, ini dia nih. Membentuk rumah tangga yang bukan adanya kekerasan, bukan adanya pengkhianatan, bukan adanya keingkaran, tetapi bahagia. Bahagianya bukan hanya ketika sebelum punya anak, terus kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini undang-undang pernikahan jelas resmi seperti itu. Itulah yang namanya nikah. Oke, nikah sebagai fitrah. Apa sih fitrah? Fitrah ini juga istilah Arab, sama dengan nikah tadi. Fatoro kan, membuka, menguak. Juga rangai, tabiat, kejadian, asli, agama, ciptaan. Ini semua adalah makna fitrah. Nah, ternyata nikah ini sebagai fitrah, karena ini memang nikah ini sebuah ciptaan Allah berdasarkan aturan agama yang ditetapkan, dan ini original. Bukan diatur oleh manusia, Allah langsung asli, karena ada di dalam ayat Al-Quran. Kejadian yang memang harus terjadi, sehingga haram hukumnya kalau orang tidak ada faktor X, menolak nggak mau nikah, dosa besar itu. Sesuai dengan tabiat, karakternya. Apa tabiatnya manusia? Ya ingin berdampingan. Buktinya mana? Coba Adam dengan Hawa. Ketika sudah diusir oleh Allah dari surga, sekian ratus tahun misah, ketemu. Nah, ketemu kan memang punya tabiat untuk apa? Dilihat. Kemudian sudah mulai ada gravitasi. Kemudian didekati. Wah, semakin apa itu gravitasi tinggi kan? Habis itu diraba. Semakin gravitasinya tinggi. Kemudian dipegang, makin tertarik. Dipeluk, semakin. Proses terusnya, maka itulah yang namanya tabiat. Adam dengan Hawa yang nggak pernah nonton video, nggak pernah menghadiri resepsi dan akad nikah, nggak pernah siap-siap, sudah punya ghorizah itu. Memang tabiat itu. Itulah yang namanya fitrah. Buktinya Nabi Adam dengan Hawa dan terus temurun. Punya anak sepasang, setelah gede, punya keinginan yang sama seperti bapak ibunya kan. Akhirnya ada perintah untuk dinikahkan. Walaupun nikah dulu berbeda dengan sekarang kan, ada syariatnya masing-masing. Yang jelas, mulai dari Nabi Adam, anaknya terus ke bawah, punya sebuah fitrah untuk melakukan pertemuan, pernikahan, idofah, merger, dua insan yang berbeda jenis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, fitrah dikaitkan dengan sifat. Asli loh, bakat,
pembawaan perasaan keagamaan. Nah ini nih. Jadi fitrah ini memang identik dengan perasaan keagamaan yang nempel di setiap orang. Enggak ada selama normal, waras, standar. Pasti punya perasaan beragama. Nah, oke. Sebagai angle-nya, nikah sebagai fitrah manusia. Kan itu. Bagaimana agama kita memerintahkan? Islam memerintahkan bahwa nikah ini merupakan fitrah. Karena sesuai dengan fitrah manusia sendiri, yaitu pembawaan perasaan keagamaan tadi. Jadi manusia nggak bisa lepas dari agama, ajaran agama nggak bisa lepas dari keinginan manusia. Sebab itu, fitrah sebagai unsur pembawaan manusia, manusia mempunyai potensi dasar yang berupa ghorizah insaniyah, naluriah kemanusiawiannya yang nggak pernah belajar, nggak pernah kursus, nggak pernah sekolah. Kan nikah itu kan nggak ada kursusnya, nggak ada pelatihannya. Kok ujuk-ujuk kok bisa gitu loh. Bagaimana cara meluk, bagaimana cara merangkul, merayu, mulai dari necking, sampai dengan petting, sampai dengan coitus, kan gitu dalam bahasa seksologinya kan. Di mana ghoriza insaniyah antara adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seksualitas. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu, Allah menyebut manusia dengan sebutan bashar. Di mana bashar ini mencerminkan bahwa manusia ini ada fisik, ada wujud, ganteng, setengah ganteng, hidungnya pesek, mancung, tangannya panjang, kulitnya kuning, ya kan? Kan punya fisik nih. Kimiawi memang berubah. Manusia itu nggak selamanya tetap. Coba kalau ibu bapak nggak berubah, seperti ketika masih usia 6 tahun, ingusnya kemana-mana, telanjang, kayak apa itu kan? Kimia berubah itu. Baik fisik maupun mentalnya berubah. Biologis, nah ini dia. Punya keinginan, lapar pengen makan, haus pengen minum, dingin pengen nyari selimut. Udah ada selimut, pengen nyari selimut yang bergerak tuh. Ini kan biologis ini kan. Nah itu bashar. Mana buktinya Pak nih? Al-Mu'minun 33. Mahadha illa basyarun mislukum. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yasrabu mimma tasrabun. Jadi bashar, jelas nih yang bahasa merah. Orang ini tiada lain kecuali bashar, seperti kamu. Dia makan seperti yang kamu makan, dia minum seperti yang kamu minum. Nah, bashar. Apa penekanan bashar? Ini punya civil effect, punya dampak, punya konsekuensi, punya implikasi. Tiap-tiap manusia harus menyadari bahwa dirinya punya nafsu. Jadi selama kita itu manusia, punya implikasi disebut bashar karena kita tahu bahwa kita punya nafsu. Nah, itu aset nih. Kalau nggak punya nafsu, bukan bashar, namanya malaikat. Yang implikasi yang kedua, tiap-tiap manusia punya tugas untuk mengendalikan dorongan nafsu. Supaya potensi dasar, dorongan nafsu syahwat kita ini jangan sampai terjerumus ke dalam kesesatan. Itu pesan Al-Quran ketika disebut kita bashar. Yang ketiga, tiap-tiap manusia harus dapat menggunakan potensi hawa nafsunya itu untuk dapat didaya gunakan, dimanfaatkan, sekaligus dikembangkan sesuai dengan fitrahnya, yaitu menyalurkan biologisnya untuk regenerasi sebagai jabatan yang prestisius khalifatullah fil ardi melalui pernikahan. Jadi kita punya posisi oleh Allah berikan kita khalifah. Ini ja'altu fil ardi khalifatan fil ardi, khalifah. Maka untuk mengembangkan posisi prestisius ini, supaya khalifah manusia sebagai khalifah ini tidak berhenti dalam satu kurun waktu, terjadi proses istimroriyah, maka kita harus mengembangkan potensi ini melalui potensi dasar yang namanya hawa nafsu untuk disalurkan sebagaimana mestinya supaya terjadi regenerasi. Ini kan prosesnya. Regenerasi inilah akan mewujudkan yang namanya zurriyatan thayyibah. Zurriyatan thayyibah prasyaratnya harus ada pernikahan.
nggak ada pernikahan, nggak akan terjadi dzurriyyah thayyibah. Kan ini yang menjadi differentiation, kan manusia begitu hebat diperlakukan oleh Allah. Namun bukan hanya bashar, selain bashar, manusia disebut juga oleh Allah dalam Al-Quran dengan Bani Adam. Mana apa adanya tuh? Surah Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Ketika Allah disebut, hai Bani Adam. Siapa toh yang dimaksud Bani Adam? Ya manusia. Nah rupanya, implikasi daripada manusia disebut dengan Bani Adam, apa implikasinya? Tiap-tiap manusia harus menyadari bahwa dirinya punya keluarga yang jelas. Ini hanya manusia. Binatang nggak ada tuh yang kayak begitu kan? Hanya manusia. Ketika manusia dengan ya Bani Adam, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Setiap manusia harus sadar. Mana keluarganya? Ya kan? Orang tua ini, ibu ini, bapak entu, kakek ini, nenek entu, anak ini, mantu entu, cucu. Nah kan harus jelas itu. Ini hanya diberlakukan makhluk Allah yang bernama manusia. Makhluk lain nggak ada perintah kayak begitu. Lalu bagaimana Pak? Supaya jelas keluarga kita. Untuk menetapkan adanya keluarga harus ditempuh melalui pernikahan yang sah. Hanya dengan pernikahan sajalah yang mengakibatkan adanya keluarga itu. Tanpa nikah nggak akan terjadi keluarga. Cari Bapak Ibu, Ragunan. Pintu masuk sebelah barat, timur, depan. Dari yang paling depan, pintu keluar. Ada nggak di situ keluarganya? Monyet, pisan lo yang mana? Anak lo yang mana? Nggak ada Pak, hanya manusia. Maka untuk menetapkan keluarga harus ditempuh melalui pernikahan. Pernikahan merupakan cara yang legal untuk kita dapat meneruskan keturunan. Supaya terjadi regenerasi, ekses daripada regenerasi ini ditempuh melalui proses reproduksi, proses hubungan badan, reproduksi menjadi halal, pintu gerbangnya harus nikah. Tuh. Nih, Bapak Ibu. Ini kan SIM kan ini. Nah, sekarang mah kecil begini, enak banget nih. Ini punya anak saya ini, yang baru nikah setahun yang lalu nih. Ibu-ibu masih nyimpen nggak ini buku nikahnya ini kan? Ini SIM nih. Iya kan? Di Indonesia ya ini SIM-nya. Kalau nggak ada ini, nggak bisa ibu bapak coba untuk reproduksi. Kalau terjadi reproduksi, yaitu zina. Kalau sudah begitu, naudzubillah min dzalik. Nih. Jadi nikah itu menjadi pintu gerbang yang mengakibatkan seseorang melakukan proses reproduksi. Dari proses reproduksi terjadilah keturunan. Hanya manusia. Sebab itu segala aktivitas yang dilakukan untuk kepentingan keluarga selama aktivitas tidak bertentangan dengan syariat Islam, hukumnya amal soleh dan ibadah. Jadi kalau ingin hidupnya baik, sebagaimana pesan surah An-Nahl, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kita melakukan amal soleh melalui jalur pernikahan. Tiap-tiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi Pak, dan lain-lain. Maksudnya, saya membatasi diri sesuai dengan durasi waktu yang ada, pas 1 jam ini, kurang 5 menit, karena tadi kan kita mulainya kan untuk pembukaan tadi kan, mundur 5 menit, ya udah pas lah gitu. Jadi dengan rasa hormat Ibu dan Bapak, bahwa fitrah manusia itu tidak bisa diperlakukan semaunya. Walaupun kita punya potensi, walaupun kita ini punya gharizah, kita ini punya aset, ada aturan yang harus dipenuhi dalam hal ini melalui jalur pernikahan. Dari jalur pernikahan inilah akan berdampak kepada hal yang banyak banget yang mengakibatkan kita bisa leluasa
dengan menempuh kegiatan ibadah apa saja, maka pintu gerbang nikah inilah yang akan membawa nilai kebaikan, peribadatan yang nggak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Lawang sejak kita nikah aja sudah ibadah ngerjer luar biasa. Begitu kita sudah mati, aset kita, anak-anak kita, terus deh itu kan. Sedekah kita yang jariah, nyambung lagi deh. Ilmu yang pernah kita amalkan dia, nyambung lagi deh. Apalagi anak-anak yang mendoakan kita. Begitulah kehebatan pernikahan dalam ajaran Islam, sehingga fitrah kita dalam menyalurkan keinginan kita ini bukan karena nafsu saja, tetapi Allah sudah menuntun supaya jangan dikendalikan oleh setan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'alam. Allah lah yang paling tahu, ilmunya paling sempurna. Kita tidak punya ilmu selain ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Terima kasih, mohon maaf, dan kita berlanjut masalah tanya jawab. Tafadhol ya Ustaz. Subhanallah, Bapak muliakan sejam ya, 45 menit tadi persisnya guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Anwar menyampaikan ini dasar-dasar kajian kita di dalam rangkaian kajian Qiyam Ramadan ini tentang mengambil tema nikah sebagai fitrah manusia. Bapak yang muliakan, sebelum dilakukan tanya jawab, silakan seperti biasa kami mengundang sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya nanti melalui ruang chat kita ya, silakan ditulis. Kami ingin menginformasikan kepada Bapak yang muliakan bahwa rangkaian kajian Qiyam Ramadan ini akan berlangsung 5 kali dalam 10 hari terakhir nanti, yaitu malam hari ini bersama Dr. Kiai Haji Muhammad Anwar, lalu nanti hari Sabtu, jadi selang-seling ya Bapak Ibu. Ini hari Kamis, lalu hari Sabtu kita akan membahas tentang anak saleh, investasi orang tua untuk dunia dan akhirat bersama guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Zaini Kashful Anwar LC. Lalu di hari Senin kita akan bersama dengan guru kita Dr. Kiai Haji Aminullah HMMA dengan tema ini problematik keluarga ya. Jadi nanti permasalahan hukum dari mulai nikah, talak, hulu, iddah, rujuk, fasakh dan juga hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi ini diborong untuk tema-tema fikihnya nanti bersama guru kita Dr. Kiai Haji Aminullah HMMA. Lalu kemudian hari Rabu tanggal 27 nanti bersama guru kita Dr. Al-Haj Ahmad Syatibi. Beliau akan membahas bagaimana membangun keluarga sakinah berdasarkan ajaran dari Al-Quran. Lalu yang terakhir di hari Jumat tanggal 29 nanti kita akan bersama guru kita Al-Ustaz Hilmi Yusuf yaitu dengan model-model pernikahan yang lagi marak dan bagaimana hukumnya dengan tema ada apa dengan nikah mut'ah dan nikah siri. Nah, saya kira itu ya. Jadi itu tadi guru kita Dr. Al-Ahad Muhammad Anwar sudah memberi fondasi tentang apa sesungguhnya nanti kajian-kajian lanjutannya. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu yang muliakan, barangkali siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, khususnya berkaitan dengan nikah, jadi sebagai sebuah fitrah atau gharizah, tadi beliau menyampaikan gharizah gitu ya. Jadi kajian tentang nikah tentu sesuatu yang bukan asing bagi kita kan gitu, tetapi bagaimana sesungguhnya ajaran kita, bagaimana Al-Qur'an memberikan arahan, panduan kepada kita kaum muslimin untuk mengikuti ajarannya dalam konteks ibadah yang namanya nikah. Jadi beliau sampaikan nikah itu adalah ibadah yang nikmat kan gitu ya. Oke. Baik, ada Bapak Ibu atau mau silakan kalau ada yang mau langsung bertanya kepada beliau silakan nyalakan mikrofonnya lalu silakan sebutkan nama dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan kalau ada. Monggo Bapak Ibu. Kalau ada silakan. Ya. Sambil menunggu yang lain bertanya, Ustaz, tadi Ustaz menyinggung sedikit tentang bentuk-bentuk penyimpangan dari pernikahan ya gitu ya, bentuk-bentuk penyimpangan. Seperti tadi yang jelas Ustaz menyebutkan tentang misalkan apa yang disebut dengan LGBT ya. LGBT kan gitu. Itu apa namanya di dalam agama kita tadi Ustaz atau kayak kita menjadikan atau menyebut secara tegas itu adalah haram. Lalu bagaimana
menurut pendapat Ustaz, orang yang berlindung membenarkan praktik daripada LGBT ini, pernikahan sama jenis ini atas nama hak asasi manusia. Kira-kira bagaimana tanggapan Ustaz terhadap orang-orang yang tetap ngotot begitu bahwa ini adalah hak asasi daripada manusia untuk menikah dengan siapapun, termasuk kalau menikah naudzubillah dengan sesama. Nah, kira-kira gimana tuh Ustaz? Fadhal. Ya. Bahasa saya itulah yang recel, keluar jalur, nggak mau ngikutin aturan, bikin aturan-aturan sendiri, kufur nikmat, ya kan, menentang terang-terang pada aturan Allah. Karena Allah mengatakan bahwa yang beragama Islam harus percaya ini. An-Nisa ayat 1, ya ayuhanna, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kan gitu. Nah, di mana di dalam ayat itu ada perintah tentang bertakwa kepada Allah. Yang bagaimana? Karena ada ini konsekuensi. Allah memberikan takwa kenapa? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Karena Allah menciptakan kamu itu mula-mula dari satu jiwa. Itu dari Nabi Adam mula-mula itu kan. Atau makna mikronya dari seorang diri. Tetapi dari seorang diri ini Allah begitu tahu. Ya'rifu ma turidu. Dia tahu apa yang kau mau. Maka Allah menjadikan apa? Wa khalaqa minha zaujaha. Tuh. Jadi dari yang satu, seorang diri, ente tuh, katakanlah namanya si Ahmad. Si A, laki-laki nih. Maka Allah khalaqa zaujaha. Menciptakan pasangannya, istrinya. Iya kan? Nah, setelah Allah hadirkan pasangannya, maka Allah tunjukkan, Allah tuntun, Allah bimbing. Wa bassa minhuma, melalui pertemuan, merger, idhofah dari laki dan perempuan tadi. Sebab itu Allah mengizinkan, Allah memberikan, Allah meridhoi untuk berkembang biak. Nah, bagaimana cara berkembang biaknya? Ya reproduksi. Tapi reproduksi itu dari siapa? Ya dari suami sama istri. Yang bagaimana? Rijalan kasiron. Sehingga punya keturunan anak laki dan perempuan. Di mana anak laki dan perempuan ini adalah sebagai hasil produk regenerasi dari suami dan istri. Sekarang kita lihat. Mohon maaf, saya tanya nih kepada ente yang LGBT. Nah, ente laki, ya. Punya bapak enggak? Jawab. Punya emak enggak? Saya tanya ini, realita aja. Kalau enggak punya bapak tapi punya emak, wah ini jangan-jangan Nabi apa itu? Nabi Isa alaihissalam nih. Yang kedua, ketiga nih. Atau ente perempuan nih. Punya bapak enggak itu? Ente lahir. Nah sekarang karena agama memerintahkan wabassa minhuma, dari hasil pertemuan laki dan perempuan yang sudah diikat melalui pernikahan ini, maka terjadi rijalan kasiran wanisa'ah. Dengan begitu berarti siapapun yang melakukan kegiatan pernikahan bukan laki dan kepada perempuan, itu namanya syadz, nerecel. Ayo catat Bu Ambar, nerecel. Oh, keluar jalur. Bu Kinana udah nyatet tadi. Dari awal, Bu Ambar kan kelamaan di masjid ini. Nah, nerecel syadz. Satu alasannya. Alasan yang kedua, syariah Islamiyah. Yang bikin aturan itu siapa kan? Allah. Dengan Rasulullah. Ini syariah. Jadi dalam kacamata ilmu syariat Islam itu adalah syariah ini pencetus hukum yang menetapkan hukum aturan Allah dan Rasul. Nah, kalau Allah dan Rasul adalah untuk nikah itu ya lawan jenis, sementara kok kita melakukan sendiri, itu namanya bid'ah. Bikin aturan sendiri yang tidak mengikuti aturan standar. Alasan yang kedua. Yang ketiga, HAM.
hak asasi manusia itu kayak apa yang dimaksud oleh panjenengan itu? Siapa Ustaz panjenengan? Ya panjenengan yang menghalalkan LGBT tadi itu kan? Yang mendukung, yang mendorong, yang mengekspos, yang memblow up, yang melakukan. Itu satu paket itu. Nah, kalau Anda panjenengan menafsirkan hak asasi manusia kayak begitu, mana dalilnya? Ayat Al-Quran atau apa? Kalau mengaku Muslim. Kalau nggak Muslim, ya silakan lihat ajaran agamanya sendiri. Saya nggak tahu ajaran agama yang dipeluk ABCD itu selama tidak Islam, saya nggak tahu. Tapi kalau Islam, tunjukkan. Berarti ini kesalahannya marotib, murokab. Istilah awam adalah jahil murakab. Wes bodoh yang bertumpuk-tumpuk ini. Dia nggak tahu diri, kalau dia hadir itu punya bapak, punya emak, kecuali kalau memang terbukti, tunjukkan, nanti diekspos. Nanti diviralkan itu. Katakanlah si Joyo Dirjo. Ae sopo, bapak Soekarno Wiloyo. Wes gak apa-apa. Istrinya mana? Gak duwe. Nah, kan? Tunjukkan itu. Atau sebaliknya, punya emak gak punya bapak kan? Kalau selama panjenengan yang mengembangkan teori LGBT dan sejenisnya, punya bapak, punya emak, itu namanya Anda munafik, fasik, dan ini semua murokab. Dosanya jenengan nggak kehitung itu. Kok begitu Pak? Nggak percaya. Mati kita tes case. Ayo. Berani nggak itu? Jadi gitu aja Ustaz. Gampang kan? Udah lihat aja sini. Punya emak, punya bapak enggak? Kalau nggak punya, oke. Kita viralkan. Kalau punya, ya panjenengan yang neko-neko itu kan. Saat recel keluar jalur. Gampang, tegas, lugas, akurat, terpercaya. Baik Ustaz, ini ada 2 pertanyaan sudah. Ini bagus pertanyaan dari Ibu Kinana nih Ustaz. Jadi gini pertanyaan beliau. Bila bagaimana dengan orang yang memilih untuk tidak menikah? Apakah orang ini melawan fitrah gitu ya? Terus apakah berdosa orang yang seperti ini? Ya. Apakah yang dibenci oleh Allah? Dan ternyata ada juga kasusnya adalah orang-orang yang terutama wanita karir gitu ya, sebagian wanita karir itu yang menikmati lajangnya lalu kemudian menjadi merasa udah nyaman lah seperti ini. Itu pertama. Bagaimana juga dia sudah berusaha tapi nggak dapat jodoh, kira-kira katanya nggak dapat jodoh itu gimana? Ya, bantu, banyak stok nih Ustaz Nasir, banyak stok tuh, tinggal minta yang mana itu. Ustaz Anwar banyak stok, minta yang mana? Ayo. Jadi jelas, kalau memang orang nggak mau menikah, dalam kondisi standar, nikah itu fitrah. Fitrah itu apa? Potensi. Sesuai dengan keinginan. Nah, kita kan bashar kok. Bashar itu makhluk yang punya syahwat, punya nafsu, punya keinginan. Salah satu di antara keinginan adalah ketertarikan antara lawan jenis. Itu lawan jenis sekali lagi kan itu. Di mana unsur biologis. Biologis itu keinginan untuk berdekatan, bermenikmatan dengan persentuhannya lawan jenis. Kalau nggak mau nikah, aduh rugi 1000 derajat. Bener. Nggak percaya, nikah aja. Nanti rasanya bagaimana? Karena panjenengan belum nikah aja. Masih bisa kan? Saya kan karir, pengen gini. Itu sementara Bu, Mbak, Teteh, Uni. Kalaupun mohon maaf nih wanita karir dengan dalih macam-macam udah nyaman keadaannya, itu sementara. Memangnya panjenengan nanti nggak akan sakit, nggak akan jadi tua. Mohon maaf loh. Kenapa? Karena kita hidup ini bukan hanya 10, 2 atau 50 tahun kan. Baru akan terasa nanti repotnya, susahnya kalau kita tidak berdaya. Tidak berdaya karena sakit, karena sedang teruji yang kita sendiri udah bisa nggak kebayang, udah mati. Emangnya punya anak, nggak nikah kok punya anak dari mana? Anak angkat Pak, ya beda lah anak angkat dengan anak sendiri kan. Nah, maksud saya begini, jadi nikah itu fitrah. Fitrah itu agama. Agama kita mengajarkan nikah. Ayat Al-Quran kan banyak tadi itu. An-Nisa ayat 1 antara lain. Ar-Rum 21 jelas. Nabi sendiri juga perintah kok. Ya masyarus syabab, bocah-bocah nom, anak-anak muda. Man istata'a minkumul ba'ah.
Siapa maaf. Siapa saja yang di antara kamu udah mampu untuk nikah, falyatazawwaj. Ayo kawinnya gue, kawin, ayo. Nikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Lil basar. Dengan nikah itu akan menjadi apa itu namanya benteng dari kemaksiatan penglihatan. Kenapa? Karena sudah tersalurkan. Kalau sudah nikah itu Pak, Ibu, Mbak, Teteh, siapapun orangnya, itu sudah surga dunia itu. Kenapa tadi itu katakan? Jadi tanda-tanda kebesaran Allah melalui pernikahan ini loh, Allah memberikan nikmat yang paling besar. Yang tidak bisa digambarkan. Harus ditempuh melalui pernikahan. Dengan pernikahan ini, maka Allah memberikan kenikmatan kita yang tidak bisa diomongkan. Dirasakan bisa, diomongkan nggak bisa. Coba, mohon maaf nih. Bapak Ibu habis bermesum riak dengan pasangannya. Bisa bayangin nggak itu? Kayak apa sih rasa kenikmatan? Mulai dari necking, ini bahasa ilmiah nih. Necking ini, ya necking lah. Bagaimana menikmati organ tubuh dari leher ke atas tuh. Ya kan? Petting, bosek bilda ini. Ya kan? Sekitar wilayah dada kayak apa tuh? Bukit Sofa, Bukit Marwah, bolak-balik kayak apa. Habis itu langsung turun ke kawasan pelataran Musdalifah itu. Langsung ke puncaknya. Wukuf di Arafah. Terjadinya itu sumur Zam-Zam. Itu nikmatnya Pak, Bu, Mbak, nggak bisa dibayangin. Hanya bisa dinikmati kalau sudah dijalanin. Nah, makanya mohon maaf dari sisi manapun, kalau nggak mau nikah, jelas hukumnya dosa, melawan fitrah, ya kan, menentang aturan Allah dan Rasul. Rasulullah aja nikah kok. Rasulullah nikah. Istrinya berapa? Hitung aja sendiri kan. Bukan kadang geragas Rasulullah, bukan. Emangnya panjenengan sok geragas kan? Manusia itu geragas. Geragas itu artinya yang geragas lah. Catat Mbak Ambar, geragas gitu kan. Kemudian juga dari sisi yang lain, ya tadi itu. Dengan dalih karir sementara itu Mbak, karir itu sementara. Kalau orang yang memberikan kepercayaan masih mau karena ingin memanfaatkan produktivitas kerja, loyalitas kerja, kinerja yang punya untung banyak perusahaan, panjenengan kan hanya menerima sekian persen kan, tapi lupa nikah. Coba nanti kalau sudah tua, celingak-celinguk, nggak ada siapa-siapa. Beda saudara-saudara sayang kepada kita kalau bukan anak sendiri. Nah begitu Ustaz, gampang kan? Iya, subhanallah. Ya, jadi ini dorongan kepada orang-orang yang masih berpikir. Iya, tadi kan kalau ditunggu ada toko nggak dapat kita ikhtiar lah, ikhtiar benar, kita bantu. Secara lahir kita bantu, kita perkenalkan. Kalau bahasanya awam kan diamprokin ya. Memang kalau sudah karirnya sudah mapan, sudah ini tuh harus diamprokin. Ini sebagai media, doa jalan terus, amprokin ya jalan terus itu. Terus lah, Pak mau nggak laku nih? Kata siapa nggak laku? Panjenengan aja yang nggak mau PDKT kan banyak, yakinlah kita doakan, kita support. Ya Ustaz silakan. Baik, nanti boleh tuh salah satu divisi Yashfa kan itu. Iya, ini kan ta'awanu 'alal birri loh ini, bagian ta'awanu 'alal birri itu. Monggo silakan itu. Baik. Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan dari Bu Noi, cuma ini saya kira pertanyaannya ini tentang nikah muhallil atau nikah tahlil. Bu Noi, mohon maaf, saya kira ada bahas gimana? Ya. Muhallil Anda nanti itu, tenang aja Bu. Ya, ikutin aja. Hanya 5 kali pertemuan kok. Nanti ada itu. Jadi nanti sama di pertemuan hari Senin besok itu nanti akan termasuk bahasan nikah tahlil. Tapi satu lagi nih Ustaz. Gini, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah syirarukum wa aradilu mautakum uzzabukum, kan itu ya. Awal hadisnya kalau saya potong ke depan sedikit, inna sunnatana an-nikahu syirarukum uzzabukum wa aradilu mautakum uzzabukum. Ini penting perlu dijelaskan. Silakan Ustaz. Ya, ini salah satu Nabi memberikan punishment. Apa sih punishment itu? Ancaman. Manusia ini kan memang harus diancam. Maka Nabi kan basyiran wa naziron. Nah, satu paket nih.
memotivasi, mendorong, membimbing, kan gitu. Membangkitkan, mensupport. Tapi udah dibangkitkan kok masih juga nggak connect juga. Udah didorong, ayo begini loh, masih juga connect. Maka harus apa? Pakai metode yang kedua. Nah, punishment namanya kan, naziron tandir. Nah, salah satu tandir yang diluncurkan oleh Rasulullah kepada umatnya yang mogok untuk nikah, nah kan gitu. Syirarukum uzabukum. Orang yang paling jelek itu orang yang nggak mau nikah itu, membujang. Kalau laki, Pak. Kalau perempuan ya sama aja. Membujang itu melajang. Yang laki nggak mau nikah, perempuan nggak mau nikah. Itu yang terjelek. Apa sih kenapa kok memang kan saya udah zakat, puasa, haji, nyantunin. Iya, dari situ tuh iya. Tapi ada ibadah yang tidak bisa ditempuh kecuali dengan menikah. Coba Mbak saya tanya sekarang. Orang yang lajang, ada nggak ibadah untuk berhubungan badan? Ayo saya tanya. Oh banyak Pak, banyak beli sate itu di pinggir jalan. Itu bukan ibadah, itu dosa, maksiatnya salaihim naudzubillah itu. Iya kan? Nah itu. Terus yang kedua. Untuk wa asyiruhunna bil ma'ruf. Memangnya Anda punya istri yang asyiruhunna bil ma'ruf? Nggak bisa asyirul bil ma'ruf bagi orang yang sudah punya pasangan. Itu ibadah. Terus memberikan nafkah, menafkahi. Anda menafkahi diri sendiri, nggak ada istri, nggak ada anak, siapa yang punya nafkahi kan? Orang lain itu bukan nafkah, seperti hanya keluarga, beda itu. Terus Anda menjaga diri dan keluarga. Anda nggak punya keluarga. Anfusakum wa ahlikum. Nggak ada porsi ibadah yang panjenengan tempuh melalui menjaga keluarga, ngebimbing keluarga, nasihatin keluarga, nyekolahin keluarga. Nggak ada peluang ibadah itu. Maka oleh Syekh Mahmud Saltut ada ibadah individu, ibadah yang ditempuh orang per orang, ada ibadah melalui jalur berkeluarga. Ini hanya bisa diperoleh orang yang sudah berkeluarga. Kalau nggak ada berkeluarga, nggak dapat pahala itu. Nah, oleh karenanya Nabi mengancam. Kamu ada satu ini yang kurang ini. Ibadah berkeluarga gak duwe kue. Rugilah loh. Orang lain banyak ibadahnya kok lengkap kok A sampai Z. Ini nggak punya. Ya beda. Ya jelek lah gitu. Nah, ini sebuah ancaman. Maksudnya jangan sok hanya karena karir lah. Hanya karena inilah dikecewakan lah. Putus asa. Dosanya nambah lagi putus asa kan. Nggak mau Ustaz. Masalahnya saya udah sakitnya tuh di sini. Kenapa nggak di sini? Nggak di sini. Di sini. Itu namanya orang yang sudah trauma. Orang trauma adalah orang putus asa. Putus asa haram, dosa besar. Ya kan, hanya orang kafir yang putus asa itu kan. Allah sudah nyatakan wala tayasu min rauhillah. Nikah itu anugerah Allah yang luar biasa kok putus asa. Hanya karena disakiti. Mohon maaf ya. Jadi wajar kalau Nabi ngancam itu. Mau diancam, ya mau nggak kerso lah. Nanti panjenengan juga akan ngerasain sendiri. Ya kan? Nah, begitu Kiai. Baik, ada pertanyaan terakhir, Mas Ed, sebelum kita berdoa dari Pak Haji Saltono. Mohon penjelasan tentang hadis Nabi yang mengatakan bahwa bukan umatku orang-orang yang mampu menikah tetapi tidak mau menikah. Ya. Paman rogiba an sunnati falaysa minni, ya kan? Benci rogibaan kan benci. Kalau rogiba fi senang. Ya robu fi senang, tapi kalau rogibaan itu benci. Kalau dia seandainya dia itu karena sudah usaha nggak dapet, doa jalan terus, belum juga nyampe, itu nggak dosa itu. Tapi kalau jelas saya pokoknya pengen tetap jadi menteri. Dengan tugas gini, nggak usah nikah. Siapa yang nunjuk panjenengan menteri? Enggak lah ya. Jadi ketika kita sudah recel tadi itu, keluar dari jalur, ada perintah kok kita nggak mau, itu kan bagian daripada syad ya kan? Nah oleh karenanya, Nabi mengancam, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Kenapa? Ilahnya, reasonnya, alasannya, karena kita melawan fitrah. Satu,
Fitrah kita nikah kok, karena itu kita bahas kan. Nah, kita kok nggak mau, padahal kita bisa dan mampu, hanya karena selera kita belum cocok. Selera ini kan macam-macam, bisa dipengaruhi faktor macam-macam kan. Nah gitu, jangan mengklaim. Satu. Yang kedua, kalau kita sudah nggak mau, padahal bisa, hanya karena faktor pernak-pernik yang kita belum maksimal dalam berusaha, kemudian udah membenci, kita nggak mau nikah. Karena kita sudah membenci syariah Rasulullah. Gua ini yang Nabi lo aja nikah, masa lo nggak mau nikah sih sama pernikahan? Berarti lo nggak mengakui saya dong. Saya nikah ke kamu nggak membenci. Ya udah, out kamu. Sorry lah ya, kamu pengen di aku matu, sementara lo nggak mau ngikutin sunnahku. Ya udah, ilahnya yang kedua seperti. Yang ketiga yang paling sangat fatal, ini menyangkut masalah akidah. Ini kan kepercayaan agama. Allah dan Rasul menetapkan sebuah ketentuan. Lawang kita keluar dari melanggar aturan undang-undang produk manusia saja, sudah kita harus dihukum di penjara manusia saja, dunia kayak begitu. Apalagi nanti di akhirat. Nah, Rasulullah itu sayang sama kita. Salah satu di antara kasih sayang Rasulullah pada umatnya adalah bagaimana Rasulullah terus secara tekun ngebimbing kepada umatnya sampai sadar. Walaupun Nabi disakiti, Nabi nggak bosan, terus ngasih nasihat itu. Terus ajaran itu, ayo nikah. Ya masyarakat syabab, manis tato amin kumul ba'afal ya tazawaj. Ayo kawinlah. Itu hadis bukan hanya berlaku dalam waktu tertentu. Seterusnya, selama di dunia masih ada. Yang merasa kita manis tato'a, mampu, siap, sanggup. Nah, terus bagaimana Pak kalau saya nggak sanggup? Nah, ini banyak catatan kaki nggak sanggupnya. Kenapa? Faktor medis, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor apa? Nah, ini harus kita cari. Dan itu bisa diselesaikan. Kalau kita belum maksimal dalam berikhtiar dan bertawakal, kok sudah mengklaim, saya nggak begini, saya nggak akan. Nah, berarti ini udah lebih fatal. Ini nggak mengakui Allah dan Rasul kalau begitu kan. Nah, ini yang fatal itu. Kalau kita sudah nggak mengakui Allah, hukum Allah, aturan Allah dan Rasul, ya udah. Kalau udah mati, kasihan bersama Allah. Maka sebelum kita mati, Nabi nasihatin itu. Caranya, membimbing, menyuruh, mendorong. Kok nggak memajukan? Ancam, ini diancam. Lo jangan mau, nggak akan ku akui sebagai umatku. Karena lo ingkar sama aku kok, aturanku nggak kau indahkan kok. Nah, ini ancaman yang paling pedas. Namanya tanzir. Syiral manadir kan ada tanzir, namanya peringatan Rasulullah. Punishment bahasa manajemennya. Begitu ya Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bagi memuliakan. Subhanallah. Tidak terasa sudah 90 menit berlalu ya. Di awal dan perdana pertemuan kita, rangkaian kajian Qiyam Ramadan. Ustaz, maaf, satu lagi boleh nggak? Apa itu? Boleh menikah dengan masih saudara gitu Pak Ustadz. Karena saya melihat kalau di kampung-kampung di Jawa itu mereka masih saudara menikah gitu. Ya mungkin kepribadiannya baik, jadi timbangannya kelio gitu loh Pak Ustadz. Nah, menikah bersaudara. Ben dunia ora kelio. Itu nanti akan ada jawabannya kupas tuntas pada pertemuan nanti. Sudah ada ya. Jadi terus terang saja Bu Ambar, terus terang saja kita supaya 5 pertemuan ini tidak terjadi duplikasi atau kemudian terfokus kepada masalah apa, itu sudah kita diskusikan. Wah, saya apresiasi sama Pak Kiai Nasiruddin itu. Saking ingin memberikan penyajian yang memuaskan kepada publik, namanya customer satisfaction, al-khidmah al-muqni'ah, ini sudah dipilah-pilah. Tunggulah nanti ada jadwalnya masing-masing Mbak ya. Iya, sudah di kapeng-kapeng ya. Ya, tenang aja Bu, nanti pokoknya 5 kali jangan absen. Nanti insya Allah akan ketemu ya.
Karena itu udah kita Yang lain juga perbincangkan penasaran ini. emang itu iya. Iya, jadi supaya besok ditunggu lagi hari Senin, malam Minggu, Sabtu malam Ahad, kita ketemu lagi di rangkaian kajian Yashfa Mata Hati di jam yang sama, Bapak Ibu, di link Zoom yang sama juga, jam 20.30, yang besok bersama Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Zaini Kashful Anwar. Itu bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita saleh dunia, bermanfaat untuk akhirat kita. Insya Allah ketemu di alam ahad. Sebelum selesai, kita mintakan kepada guru kita untuk memimpin doa buat kita semuanya. Semoga kita yang hadir, keluarga kita diberikan keberkahan, pernikahan kita semoga mendapatkan rahmah dari Allah SWT. Silakan. Baik Pak Kiai Nasir. Jadi sesuai dengan keinginan para peserta kajian ini, saya pikir yang lampiran jadwal itu dalam Zoom itu bisa dimasukkan Ustaz. Dia tahu artinya jamaah ini ada ini nanti waktunya kapan. Nah, nanti sudah bisa persiapkan sebelumnya gitu kan. Nah, saya paham apa yang diinginkan Bu Ambar tuh banyak banget itu yang punya pengin harus seperti itu. Dan memang ada kasus di daerah-daerah tuh pengen tunyo raklio, wes pokoknya sama-sama sepupu misalnya, sama-sama adiknya sepupu bagaimana kan itu enggak sedikit itu. Boleh apa enggak nanti ada apa itu materi tersendiri. Jadi, ya. Maksudnya Ustadz siapa nanti Pak? Ya ada, makanya nanti dilihat, ya nanti dilampirkan jadwalnya ya. Bersama Ustadz Hilmi Yusuf. Siapakah orang-orang yang tidak boleh dinikahi? Oh iya, baik, makasih. Jadi selain itu kan boleh gitu kan. Yang mahram yang nggak boleh. Pokoknya ada lah banyak itu ya. Siapa yang boleh? Baik, mari Bapak Ibu. Mari mudah-mudahan Allah ridho pada semua yang kita lakukan dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ibadah kita dalam rangka optimalisasi ibadah di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan saja Allah ridho kepada kita sehingga di bulan Ramadan tahun ini Allah memberikan kita Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ada'i faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardhah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al usratana usratan sa'idah wa sakinatan wa mawaddan wa rahmah wa mawaddatan wa rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan terima kasih kepada kita Allah Muhammad Anwar LCMA yang sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan bagi kita malam hari ini sebagai pertemuan perdana dan menjadi fondasi dasar dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak yang muliakan, kita akan bertemu selama 5 kali ke depan, yaitu hari ini Kamis, lalu hari Sabtu besok
besok bersama Al-Ustaz Zaini, lalu hari Senin bersama Al-Ustaz Aminullah MMA dengan tema tentang berbagai problematika fikih dalam keluarga. Nanti di situ ada talak, rujuk, hulu, tadi nikah muhalil, bagaimana dengan fasakh, bagaimana dengan iddah dan sebagainya. Itu nanti ada di hari Senin malam Selasa. Lalu kemudian di hari Rabu malam Kamis kita akan berjumpa dengan Al-Ustaz Dr. Ahmad Syatibi dengan bagaimana membangun rumah tangga sakinah berdasarkan Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Dan terakhir nanti bersama dengan Al-Ustaz Hilmi Yusuf, ada apa dengan nikah mut'ah dan nikah siri, dan siapa saja orang-orang yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Tadi ya, Bu Ambar. Jadi insyaallah kita ketemu di terakhir. Demikian, Bapak muliakan, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kami menunggu di pertemuan selanjutnya, dan kepada guru kita kami sama-sama kita ucapkan jazakumullah khairan katsira. Demikian, mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama ya. Ustaz Anwar, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak Ustaz. Ya. Afwan.